Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama kami kembali di Media Center Satgas Penanganan COVID-19. Kali ini kita akan bicara peran pemuda di antara data dan informasi dan teknologi untuk melawan COVID-19. Saya ditemani oleh Ahmad Al-Ghozi Ramadan, Siap. pakar IT muda ya. Iya. Nah, sebelum kita diskusi, Mas, saya panggil Mas atau Gozi Kak? aja. Ya, Gozi ya. Gozi, kita cuci tangan terus kita buka masker supaya terlihat di pemirsa di seluruh Indonesia. Kita membuka masker karena kondisi studio ini sudah disanitasi, mic kita juga sudah didisinfeksi, dan kita menjaga jarak dengan aman. Siap. Acara ini memperhatikan protokol kesehatan di Media Center ini dan ditujukan untuk semua kalangan dengan berbagai macam kelebihan dan keistimewaan. Siap. Ya, kita buka dulu ya. Kita cuci tangan, kita buka. Baik, Gozi. Siap. Kita terakhir diskusi di bulan April ya. April ya. Sudah lama nih. Gozi, waktu itu saya diskusi soal penciptaan sebuah aplikasi Betul. yang bisa membantu mendeteksi pasien COVID-19 ya. Bagaimana perkembangan aplikasi tersebut sekarang? Bagaimana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sampai hari ini? Oh iya. Pertama kali itu kan di Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung itu beberapa minggu kemarin itu sebagai provinsi nomor 1 tingkat kesembuhan tinggi dari COVID-19 di Indonesia. Wow, nomor 1 sih Indonesia. Nomor 2 penanganan terbaik yang diumumkan Presiden se-Indonesia. Nomor 2 penanganan terbaiknya. Gitu. Jadi itu dampaknya sudah bisa membuat Provinsi Bangka Belitung ya. Provinsi Bangka Belitung. Kesembuhannya banyak dan penanganannya baik. Baik, ya. Nah, setelah itu pasti tidak berhenti di Bangka Belitung. Betul. Coba ke daerah-daerah lain ya. Betul. Daerah mana saja yang sudah dibantu oleh Gozi? Jadi memang semenjak di sini, Gozi ceritakan dulu. Jadi Di sini tuh maksudnya di BNPB di atau di BNPB, Satgas ya? di Satgas COVID-19 Ya, sudah berapa bulan? dari bulan April itu Dari lah. bulan April. Iya. 4 bulan lebih nih ya. 4 bulan lebih. Iya. Nah itu kita memperkuat beberapa satu aplikasi memang untuk Indonesia untuk perjalanan tracing, pelaku perjalanan, terus kemudian memperbaiki sistem yang sudah ada atau meningkatkan lah. Karena menurut Gozi sendiri itu yang namanya sistem kita ganti itu salah besar. Harusnya kita rangkul dan kita lengkapi. Oke, jangan disebut sistem yang sudah ada apa? Ada Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Oke, jadi sebaiknya di waktu itu akhirnya Gozi membantu mengembangkan ya, memperbaiki, Betul. bukan mengganti. Bukan mengganti, Oke. tapi mengembangkan. Oke, jadinya sekarang seperti apa Peduli Lindungi ini? Peduli Lindungi itu sudah hadir di iOS, di App Store dan Play Store. Itu Peduli Lindungi dengan fitur yang dari sedikit kontribusi soal pelaku perjalanan, kemudian gimana nge-tracingnya, nge-trackingnya di sana. Tapi untuk beberapa provinsi. Jadi memang udah disiapkan, tinggal dimatangkan untuk pembagian dashboard ke 34 provinsi di Indonesia. Oh, jadi Peduli Lindungi sekarang sudah punya dashboard yang bisa dilihat oleh Iya. pembuat kebijakan di provinsi tersebut ya. Khusus tracking. Khusus tracking. Iya, Provinsi mana dulu yang disiapkan? Sebenarnya udah siap. Jadi Sudah memang siap yang sudah diinikan itu Bubble. Bubble itu Bangka Belitung pasti. iya, mengeluarkan SE. Surat edaran Iya. gubernur ya. Iya. Kan mengacunya pada SE gugus tugas atau satuan tugas. Mengacunya ke sana, kemudian karena orang pelaku perjalanan ini memakai aplikasi Peduli Lindungi, SE-nya juga sama. Oh, Begitu. betul. Saya dengar juga ke Jawa Timur juga ya. Oh iya. Gozi ya. Iya. Apa saja di Jawa Timur yang didukung? Jawa Timur itu sistem datanya.
Sistem data. Iya, jadi memang kemarin ke Surabaya. Kemarin Surabaya. Surabaya itu kan sebelumnya merah tuh bersama dengan Gresik, Sidoarjo. Iya, ini yang Jadi disebut kemarin sekitarnya. bukan hanya satu kali ya, Bukan, berkali-kali ke Surabaya, 3 kali lah. 3 kali 3 ya, kali ke Surabaya. beberapa waktu dekat ini ya, 1 bulan ini. Iya. Dan itu merapikan sedikit tentang data. Kemudian IT-nya tuh yang perlu diimprove tuh apa? Karena emang Surabaya udah bagus. Iya. Cuman memang bagus itu kan masih bisa ditingkatkan. Iya. Sehingga lebih baik lagi dan bisa dipergunakan. Itu intinya tuh kalau sistem itu atau IT itu yang paling penting itu adalah menggunakannya dengan baik. Jangan sampai kita buat sistem yang memang susah dimengerti kemudian tidak digunakan. Iya, betul. Sulit itu. Nah, ini sebagai bahan latar belakang informasi, Gozi ini memang kuliahnya di Information and Technology ya. Betul. Masih teknologi. Lalu membantu Satgas dan sekarang sempat membantu beberapa daerah termasuk yang terakhir tadi Jawa Timur. Jawa Timur. Surabaya akhirnya yang dirasakan oleh Surabaya apa sekarang? Surabaya sekarang itu sudah zona orange. Zona orange. Iya, dari merah dari dulu Merah ya. sekarang udah zona orange memang karena angka dari 15 indikator yang diberikan oleh ahli epidemiologi termasuk Dr. Dewi. Betul. Jadi memang Surabaya per 2 Agustus itu dikategorikan sebagai zona orange, tidak merah lagi. Baik, itu bukan hanya apa yang terjadi di lapangan, kedisiplinan dan penanganan kesehatan, tapi pengolahan data juga berkontribusi ya. Penting sekali itu, karena begini. Begitu. Kemarin itu wali kota Surabaya itu curhat soal begini. Ketika misalnya seseorang positif, anggaplah Gozi itu pekerja harian. Gozi didiagnosa positif 14 hari. Seharusnya sudah kelar karena memang pas dites lagi negatif misalnya. Tapi ini dideklarasikan terus positif karena kekeliruan SDM. Data. Orang yang satu orang itu bisa berkali-kali dinyatakan positif gitu. Iya, jadi dideklarkan. Padahal dia ngetesnya berkali-kali. Betul. Karena kan yang dideklarkan oleh provinsi atau kota atau nasional, orang itu tetap satu deklarnya, tapi spesimennya bisa banyak. Jadi cuma satu tadi ya. Ngetesnya banyak, nah, mungkin positifnya 7 kali, karena di tes itu masih ada virusnya. Tapi ini kan udah negatif. Nah, jangan sampai dideklarnya 7 kali itu, kasihan. Jadi jawaban terhadap penasaran masyarakat soal angka-angka per hari itu. Betul. Jadi sudah dibantu oleh perapihan data dan semakin jeli datanya untuk memastikan yang dilaporkan, yang diumumkan adalah 1 orang. Betul. Ya, jadi bukan sampelnya ya, bukan 3 sampelnya atau 4 sampelnya, bukan spesimennya. Bukan sampel atau spesimen. Orangnya. Betul, Pak. Dan sekarang sudah makin presisi ya tentunya ya, makin akurat ya datanya. Selain Jawa Timur kemana lagi? Gozi ke Kepri waktu itu. Kepri sempat heboh karena gubernur ya. Sebelum itu Gozi datang. Sebelum itu masih PLT waktu. Masih PLT belum dilantik. Sudah datang sana. Apa yang ditemukan di Kepri? Karena diundang itu di Kepri itu sudah bagus, itu wisatanya bagus banget. Kepri itu bagus banget. Terus pengelola masyarakatnya pun Gozi lihat tuh kesadarannya tinggi. Bahkan di Kepri itu ada relawan ya. Relawan tuh membagikan ke masjid, ke gereja atau kemana. Apa yang dibagikan? Masker. Masker. Jadi memang dari situ juga dikasih tahu ketika membagikannya itu bukan sekedar membagikan. Jadi? Tapi dikasih edukasi. Diedukasi. Apa itu corona, apa gunanya masker. Kalau misalnya Gozi pakai masker, bawa pakai masker itu berapa persen segala macam itu dijelaskan juga sama mereka. Wow, itu relawan asli Kepri. Asal Kepri, bukan dari luar datang membantu Kepri. Wah, luar biasa Kepri berarti ya. Kepri luar biasa. Kalau misalnya yang sekarang positif, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Semuanya istilahnya bisa diberikan kekuatan lah untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi satu kasus itu tidak berarti
kesigapan satu masyarakat itu sebenarnya tetap ada ya. Tetap ada. Tetap baik ya di Kepri ya. Cuma ada satu kasus saja yang mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Betul. Nah, data apa yang Kepri butuhkan waktu itu? Kepri itu soal tracing lagi. Tracing. Iya, karena kan ini pencegahan. Benar. Kalau misalnya penanganan tuh seperti yang April waktu itu Gozi bilang, Betul. penanganan terus ya duit materi habis, bakal habis gitu. Ya makanya treatment itu terakhir ya sebenarnya ya, tracing ya, Iya, testing, treatment. Bisa juga tes, tracing, treatment. Iya, atau testing, tracing, treatment. Betul. Jadi intinya pencegahan diutamakan. Diutamakan. Ya, dan akhirnya bisa melacak atau men-tracing orang-orang yang punya risiko tinggi. Betul. Jadi pendatang, karena kan gini. Pendatang. Dulu itu kalau misalnya dari awal dimanfaatkan, Iya. itu dari awal itu imported case. Jadi nggak ada transmisi lokal tadi. Iya, Tadi benar, disiplin itu harus tinggi. Iya. Harus tinggi. Iya. Jadi data itu berhasil menginformasikan masyarakat bahwa disiplin itu harus tinggi. Betul. Jadi tidak ada penularan lokal gitu ya. Iya, transmisi lokal tuh Kalau nggak dari ada. luar ya kita pakai sistem tadi tracing gitu ya, betul. testing. Betul. Memastikan bisa dikarantina lebih cepat ya, diobati lebih cepat lalu sehat ya, Iya. sembuh lagi. Amin. Tadi Bangka Belitung, Jatim, Kepri, kemana lagi? Sulsel. Sulsel. Iya, Oke, Sulawesi Selatan. Nah, ini ada yang unik di Sulsel Di ini. Sulsel ada apa? Jadi pas di malam itu Gozi lagi makan mie Aceh. Oh, Ceritanya nih. sambil ini wisata kuliner nih. Enggak, di sini masih di Jakarta. Oh, di sini masih di Jakarta. Di Jakarta makan mie Aceh. Tiba-tiba ditelepon. Aha. Jam 12-an dibilang, "Gozi, segera cari tiket ke Sulsel." Wow, ada apa? Segitu mendesaknya. Karena memang kan kalau dokter Andani itu apa namanya yang tes PCR Iya. 4.000-5.000 sampel per hari misalnya. Iya. Itu Pak Doni ini bagusnya di situ. Testing kan Pak Andani urusan. Gozi tracingnya di bagian IT. Kita dikolaborasikan sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat. Treatmentnya bakal sedikit gitu. Oh, jadi tim Satgas itu terbukti berkolaborasi antar ke utamaan masing-masing ya, kelebihan masing-masing dijadikan satu. Betul. Nah, di Sulawesi Selatan apa yang ditemukan oleh Pak Andani sedang di sana kan di Makassar sama Prof Aqua. Nah, waktu itu ditelepon, Gozi segera ke Makassar cari tiket. Akhirnya Gozi cari tiket jam 2 lebih lah, jam 2 pagi lebih. Itu jam 12 itu pas lagi makan itu langsung beres packing. Wah, segala macam langsung ke bandara. Gini meluncur langsung ke Sulawesi Selatan. Jam 5-an sampai tuh di di apa ya? Kabupatennya lah Maros kayaknya. Oh, bukan Makassar ya, di luar Makassar. Bandaranya di luar kayak Surabaya. Iya. Kan itu di Sidoarjo bandaranya. Iya, Juanda itu. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya Di sana datang bantu apa? pagi itu langsung diajak Prof Aqua juga ke Unhas. Masalah PCR dan lain-lain. Wah, itu Gozi juga dapat banyak ilmu di sana, kemudian menghadiri perkumpulan Satgas se-Sulawesi Selatan itu. Akhirnya diberi kesempatan memberikanlah pentingnya data dan IT untuk menentukan kebijakan. Jadi jangan Jadi IT untuk kebijakan. betul, transparansi itu penting, terus kemudian data yang real itu penting. Ada yang disembunyikan sedikit itu bahaya. Tuh. Dan ini dipastikan bahwa memang Satgas dari awal ingin transparan. Semua data kita kumpulkan, kita buka. Betul. Nah, hanya perlu ada mekanisme data ya, dan tentunya infrastruktur mengumpulkan data gitu ya. Betul, sama validasi itu yang penting. Dan validasi, makanya dibutuhkan Gozi gitu ya. Gozi ini usianya berapa? 22 tahun, masih 22 tahun. Masih 22 tahun sudah membantu memverifikasi, memvalidasi data. Ya, untuk data lah, Untuk kepentingan data. keseluruhan kepentingan data untuk COVID ini ya. Betul. Memastikan kita transparan ya. Transparan. Gozi ya, harus transparan Harus. dan valid. tentunya Valid. ya.
Nah, jadi ke depan ini ada provinsi lain lagi kan kalau presiden bilang ada 8 provinsi yang diprioritas. Iya. Gitu. Gozi Kemana lagi? siap membantu. Siap bantu. Sumatera Utara, Sumatera. Kalimantan Selatan tuh udah ada Mas Oscar kemarin. Sumatera Utara juga hari ini Mas Oscar juga berangkat ke Dibantu sana, juga. dibantu soal data juga. Beliau itu Daniel Oscar Baskoro itu adalah peneliti lah, dan dia tenaga ahli. Memang kita juga masalah data dan IT kita juga berkolaborasi, sehingga Sama-sama anak muda nih. sama-sama anak muda. Oh, wah, 28 tahun atau 26 tahun. 8 tahun. Iya, itu Mas Oscar. Jadi 8 provinsi akan tetap dibantu, terutama yang prioritas ya. Prioritas. Sumatera gitu ya. Sumatera Mungkin Utara. Jawa Barat nanti berikutnya. Jawa Barat sudah sedang sedang berkoordinasi juga. Iya. Tinggal ya yang lain, pokoknya setiap jam berapapun Sulsel itu sudah membuktikan jam 12 malam dihubungi, saya langsung berangkat. Nah, Saya luar siap biasa. gitu. Jadi membuktikan bahwa yang siap siaga itu bukan hanya tenaga kesehatan, tapi tenaga data dan IT pun ya Semua juga harus. siap siaga untuk membantu memastikan respon kita Iya. benar dan baik ya. Nah, ini dalam rangka 17-an. Iya. Nah, 17 Agustus nih. Iya. Ini kan kita mau memperingati Hari Kemerdekaan. Apalagi peran pemuda seperti Gozi dan orang lainnya, pemuda lainnya di luar sana ya, di seluruh Indonesia yang bisa kontribusikan dalam rangka memperingati 17 Agustus sebagai bakti kita merayakan Hari Kemerdekaan. Betul. Jadi karena memang kita dibatasi dengan physical distancing, kemudian jaga jarak Jaga lah. jarak, tidak berkeluaran. berkerumun, Nah, ya, jadi tidak keluar kalau bisa gitu. jangan ya. nongkrong gitu Jangan ya. nongkrong. Jadi kalau menurut Gozi, kalian di rumah pun bisa produktif. Bisa. Gozi juga di sini itu kan nggak kemana-mana juga. Kemana-mana tuh paling ketika misalnya ada Kalau ada urgensi, tugas, misi. tugas berangkat. Tapi kalau nggak ada ya di sini. Terus apa yang perlu diimprove, saya bisa aja. Gitu ya. Jadi pahlawan itu bisa dalam pandemi ini di rumah saja. Di rumah saja bisa banget. Oke, kasih tips dong. Bagaimana jadi pahlawan di rumah saja? Di rumah saja. Jadi kalau misalnya kita pemuda, kemudian misalnya ada lihat orang lewat di depan rumah, bilang dia nggak pakai masker, bilang pakai masker. Betul itu. Itu udah jadi pahlawan, itu udah berkontribusi banget lah. Betul. Karena memang edukasi masif itu penting Betul. tentang COVID-19 bahayanya. Terus Ingatkan orang lain sudah jadi pahlawan. betul, Terus cuci apa lagi yang bisa? tangan. Praktekkan. Betul. Kalau misalnya lagi di jalan terus lihat kerumunan, bilang jangan berkerumun, physical distancing, nggak apa-apa. Iya, betul. Mau dianggap orang gila nggak apa-apa. Karena begini, karena ada kemarin tuh ngutip kata-kata Pak Dahlan itu, orang yang paling disegani itu orang kaya, orang pintar, sama orang gila. Oke. Nggak apa-apa. Gila ini artinya berani. Berani ya. menyuarakan. Kan menurut orang itu. Iya, Tapi kalau betul. misalnya menurut secara keseluruhan itu bagus banget. Iya, berbeda pendapat gitu ya. Betul. Berani memberikan pesan yang Betul. benar itu bagus ya, berani ya. Bagus. Itu jadi pahlawan tuh ya. Bisa. Iya, bisa ya. Bisa. Nah, kalau berarti di rumah saja bisa ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan gitu. Bisa banget. Kan istilahnya mencegah transmisi lokal tadi. Nah, ini penting. Betul. Mencegah transmisi lokal itu sama dengan ikut berjuang bersama Satgas Ikut Covid berjuang. ya. Semuanya ikut berjuang. Oke, yang terakhir. Siap. Jadi kita dalam rangka 17 Agustus kita selalu merayakan peringatan kemerdekaan. Apakah kita akan merdeka dari corona? Nah, Bisa banget. bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Kalau misalnya untuk sekarang, ya tadi di rumah saja. Terus kalau misalnya dari keluar tuh langsung bersih-bersih, jangan ngobrol dulu sama keluarga di rumah. Cuci tangan setiap pegang apapun, terus jaga jarak juga. Itu sudah melengkapi lah biar kita bisa bebas. aja sudah bisa bikin kita merdeka dari corona ya. Betul. Disiplin cuci tangan, disiplin jaga jarak, disiplin pakai masker yang jelas. Betul. Pastikan itu. Vaksin masih lama. Vaksin masih lama. Iya. Untuk sekarang ya kalau misalnya memang cinta keluarga, cinta diri sendiri ya jaga jarak, cuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar. Nah, betul. Jadi itu pesannya, cintai keluarga, ya, cintai sesama, disiplin caranya. Betul. Jadi pahlawan dengan disiplin.
lalu kita bisa merdeka gitu ya, Sepakat. dari corona. Terima kasih banyak Gozi. Siap. Kita ketemu lagi nanti, Sama-sama. memberikan inspirasi lagi lebih banyak, Siap. terutama pesan-pesan kepada masyarakat, bagaimana kita bisa merdeka dari corona pada akhirnya nanti ya. Siap. Terima kasih banyak. Sekian dari Media Center. Kita ketemu lagi dengan beberapa tokoh inspirasi yang selalu berdedikasi terhadap perlawanan melawan COVID-19 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam sehat dari kami. Salam tangguh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.